Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Landung Santoso CGP dari Kabupaten Magelang. Pada sesi ini saya ingin menyampaikan refleksi mingguan ketiga calon guru penggerak angkatan keempat dengan model Seek Thinking Bell. Bola putih adalah informasi, bola merah adalah perasaan, bola kuning adalah hal yang positif, bola hitam adalah kendala-kendala kita, bola hijau ide-ide kita, dan terakhir bola biru adalah kesimpulan. Mari kita mulai. Saya mulai dari bola putih, yaitu informasi. Pada sesi A, pembentukan nilai diri, kita disuguhkan dengan presentasi PDF, kemudian mendengarkan sebuah video tentang proses perubahan perilaku menjadi sebuah karakter. Seperti ini. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini berisi tentang diagram identitas gunung es yang menjelaskan konsep penumbuhan karakter. Fenomena gunung es di lautan dapat menggambarkan bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gunung es mengajarkan bahwa kita tidak cukup hanya mempertimbangkan sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan saja. Fenomena gunung es ini akan kita gunakan untuk mengumpamakan bagaimana proses perubahan perilaku dan penumbuhan karakter manusia terjadi. Bagian gunung es yang terlihat di permukaan air sebanyak-banyaknya hanya sebesar 12%. Bagian itu adalah bagian karakter yang dapat terlihat oleh orang lain dan disadari oleh diri sendiri. Sisanya sebesar 88% berada di bawah sadar, berada di dalam diri masing-masing orang. Perlu usaha tersendiri untuk melihatnya, apalagi mengubahnya. Di bawah permukaan laut, sebagai bagian terbesar gunung es ada dalam diri tiap manusia. Di sana diumpamakan ada sebuah kotak hitam yang berisi nilai-nilai, kepercayaan, pola pikir, soft skills yang kesemuanya mendasari bagaimana seseorang berperilaku. Kotak hitam ini adalah identitas hakiki, identitas sebenarnya dari diri seorang manusia tersembunyi. Jadi, karakter yang dapat kita lihat atau yang terlihat dari seseorang sesungguhnya didasari oleh perilaku-perilaku yang berulang telah ia lakukan sehingga akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan itu secara kumulatif menjadi gambaran umum karakter seseorang. Fenomena gunung es ini juga turut menggambarkan lingkungan di mana karakter bertumbuh. Ada bagian es yang muncul di permukaan yang menggambarkan lingkungan yang terlihat, kasat mata, bersifat fisik, dan dapat disadari. Ada pula bagian es yang berada di bawah permukaan yang menggambarkan lingkungan yang tidak terlihat, tidak kasat mata, bersifat psikis, dan tidak begitu saja mudah untuk disadari.
Dua lingkungan itulah yang mempengaruhi karakter seseorang dan perlu kita maksimalkan pengaruhnya dalam menumbuhkan karakter seorang manusia. Dalam menumbuhkan karakter, kedua lingkungan tersebut dapat kita sederhanakan sebagai pengkondisian dan pembiasaan, baik pada lingkungan fisik maupun psikis, baik secara eksplisit maupun implisit. Ada dua jalan utama dalam melakukan pengkondisian dan pembiasaan untuk menumbuhkan perilaku dan kebiasaan yang positif maupun yang negatif, yaitu lewat jalan keteladanan dan lewat jalan sistem atau aturan. Komitmen untuk melangkah melalui dua jalan utama itulah yang perlu dilakukan secara konsisten agar efektivitas pengaruh lingkungan pada apa yang ada di dalam kotak hitam identitas terus meningkat, mempengaruhi perilaku demi perilaku, hingga akhirnya bertumbuh menjadi karakter yang baik. Selamat belajar mengelola proses perubahan perilaku. Selamat menumbuhkan karakter baik. Selanjutnya pada pembentukan nilai diri, kita disuguhkan juga dengan video eskalator dan cara kerja otak. Mari kita dengarkan bersama-sama. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak, apakah Anda tahu bahwa ada dua sistem berpikir pada manusia? Yaitu sistem berpikir cepat dan lambat. Kedua sistem berpikir ini dapat mempengaruhi bagaimana kita bersikap dan mengambil keputusan. Seperti kita ketahui, di dalam otak manusia masih tertinggal bagian otak yang serupa dengan otak mamalia, otak reptil, serta bagian otak primata yang terhubung dengan otak luhur manusia. Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow 2011 menyatakan, sistem 1 yaitu sistem berpikir cepat yang dikelola oleh kerja otak reptil dan otak mamalia. Dalam sistem 2 sebagai sistem berpikir lambat yang dikelola oleh otak primata dan otak luhur manusia. Untuk menjelaskan bagaimana kedua sistem tersebut bekerja, kita akan menggunakan perumpamaan eskalator yang bergerak turun. Eskalator yang bergerak turun ini menggambarkan kerja sebagian besar tubuh manusia yang mendahulukan penghematan energi. Ini kecenderungan alami manusia. Sebagai bagian dari otak manusia, otak reptil dan otak mamalia bekerja untuk menghemat energi. Mereka mengelola otomasi bagian-bagian tubuh kita yang bekerja di bawah sadar sehingga meminimalkan energi. Oleh karena itu, kerja otak reptil dan otak mamalia dapat diumpamakan sebagai dua orang yang sedang turun menggunakan elevator yang sedang menurun. Tanpa perlu energi, tinggal turut eskalator bergerak turun. Diam saja pun akan ikut turun. Energi tidak banyak digunakan, energi terkonservasi. Sementara itu, sistem berpikir lambat bekerja bagaikan berjalan naik di tangga eskalator yang bergerak turun, sehingga dibutuhkan energi lebih dan kecepatan yang cukup. Jika terhenti sebentar, maka kita akan ikut turun. Jika ketika kita naik dengan kecepatan yang lebih lambat dari kecepatan gerak turunnya eskalator, maka kita pun akan ikut turun. Padahal, kegiatan berpikir lambat ini digunakan untuk berpikir di tingkatan yang lebih kompleks yang dikelola oleh bagian otak luhur manusia. Kerja berpikir ini memakan lebih banyak energi sehingga bertentangan dengan kerja alamiah bagian otak yang lain yang berupaya menghemat energi. Nah, setelah menyimak video ini, menurut Anda apa yang dapat kita pelajari? Bagaimana kita dapat menjadikan diri kita lebih peka terhadap hal ini? Bagaimana kita dapat menyadari, menemukan, membiasakan, dan mengelola penggunaan dengan sengaja? Selamat berdiskusi.
Kemudian kita akan mengenal bagaimana manusia yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ketakutan, ancaman, dan bagaimana otak melihat lingkungan kita. Pada poin B, kita akan mengenal tentang profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 profil, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Pada sesi C, peran dan guru penggerak, kita akan mengenal informasi pengetahuan tentang peran guru penggerak tersebut. Antara lain, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Pada sesi D, nilai-nilai guru penggerak, kita akan mendapatkan pengetahuan dan pembelajaran terkait mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Melakukan Vikon untuk berdiskusi dengan CGP lain yang dibimbing dan dikuatkan pemahamannya oleh Ibu Eni Purwanti SPD dalam refleksi terbimbing. Bola ketiga yaitu perasaan. Perasaan saya dalam mengikuti sesi eksplorasi konsep nilai dan peran guru penggerak adalah sedih, merasa bersalah, dan gembira. Sedih karena baru angkatan keempat saya dapat bergabung di program guru penggerak. Kenapa tidak dari awal menjadi penggerak pendidikan? Selanjutnya, merasa bersalah karena selama ini pembelajaran saya belum pas, masih berpusat pada guru, yaitu diri saya sendiri, belum memerdekakan anak dalam belajar, belum mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kapan lagi? Mari bergerak menuju merdeka belajar. Perasaan lain yaitu gembira karena mendapatkan banyak pengetahuan, pengalaman, dan tentunya ilmu baru yang sangat bermanfaat untuk membangun dunia pendidikan Indonesia ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Gembira dapat mengenal orang-orang hebat di dunia pendidikan seperti ibu fasilitator, bapak pendamping, dan tak kalah sahabat-sahabat CGP semuanya. Bola ketiga yaitu hal positif yang saya ambil pada sesi ini adalah pemahaman dan penguatan bahwa guru ibarat tukang kebun yang merawat tumbuhnya nilai-nilai kebaikan di dalam diri murid-muridnya. Mengeksplorasi dua sistem kerja otak dalam 3-in-1 manusia secara singkat untuk mempelajari bagaimana manusia tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kemudian, pemahaman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedua semangat ini yang kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah petunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan di Indonesia.
Pedoman tersebut adalah Profil Pelajar Pancasila, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020. Profil pelajar Pancasila ini tercetus sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia, tidak hanya untuk kebijakan pendidikan di tingkat nasional saja, akan tetapi diharapkan juga menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter anak di ruang belajar yang lebih kecil. CGP mendapatkan pengetahuan baru di dalam proses pembelajarannya. Bagaimana seorang guru dapat memerdekakan peserta didik dalam pembelajarannya. Nilai dan peran guru penggerak selalu menyertai setiap derap langkah seorang pendidik. Setelah menempuh pendidikan calon guru penggerak ini selama kurang lebih 9 bulan nanti, sehingga profil pelajar Pancasila akan membawa anak didik kita menuju Indonesia maju. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 6565-B-GT-2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru. Model kompetensi kepemimpinan sekolah ini membahas tentang pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, kepemimpinan pengembangan sekolah. Hal ini menjadi salah satu pembelajaran untuk kami, sehingga kami semakin matang dalam mempersiapkan diri di dunia pendidikan. Kendala-kendala yang kami hadapi untuk mencapai sebuah proses perubahan, setiap orang pasti mengalami kendala, termasuk diri saya. Kendala-kendala tersebut dapat bersumber dari dalam diri atau mungkin dari luar dirinya. Kendala yang saya hadapi pada saat ini adalah sebagai salah satu anggota masyarakat, tentu saya menyisihkan sebagian waktu saya untuk bermasyarakat. Terkadang ada kegiatan Vkon CGP yang berbenturan dengan kegiatan di masyarakat. Tidak berangkat kok di rumah, mau berangkat ada agenda diskusi atau Vkon. Nah, hal ini yang terkadang terasa kurang nyaman jika saya berada di rumah. Hal-hal tak terduga dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat kadang terjadi, seperti yang saya alami beberapa waktu lalu, sehingga saya ketika dalam perjalanan luar kota harus berhenti di tengah perjalanan untuk mengikuti kegiatan Vkon, menggunakan ponsel dan duduk di pinggir jalan. Ide-ide apa yang muncul pada benak saya? Yang pertama adalah permainan. Ini menjadi media dalam memahami karakter anak. Ajaklah siswa bermain bersama. Bagaimana reaksinya? Tanamkan budi pekerti dan pendidikan dalam permainan itu. Yang kedua, budaya daerah merupakan aset bangsa yang harus kita lestarikan. Ajaklah anak untuk bercerita tentang kebudayaan daerah masing-masing. Lingkungan alam dan kegiatan sehari-hari anak menjadi kebiasaan perilaku yang membentuk karakter anak. Bukankah karakter yang nampak pada seseorang itu hanyalah bagian kecil dari gunung es di tengah samudera? Benar, kita harus dapat menyelami kegiatan sehari-hari dan kebiasaan anak agar dapat melihat gunung es yang besar pada diri anak tersebut.
Pembiasaan secara berkala akan menumbuhkan sebuah budaya baru. Ajaklah siswa untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif agar terarah dan terprogram. Bukankah sebuah rumah yang kokoh harus disusun satu demi satu batu batanya? Kenapa tidak kita lakukan? Pembiasaan berkala tersebut menuju budaya baru yang diharapkan. Kebersamaan itu ada karena sebuah perbedaan. Karena keindahan pelangi tercipta dari kumpulan berbagai warna yang berbeda, namun saling melengkapi dalam kebersamaannya. Profil pelajar Pancasila akan tercapai manakala nilai dan peran guru penggerak seiring jalan, saling berkaitan satu dengan yang lain. Kesimpulan pada sesi ini adalah karakter dan lingkungan seseorang yang terlihat dan yang disadari hanya 12% saja. Sisanya 88% di bawah sadar, tak terlihat. Maka perlu usaha tersendiri untuk melihatnya, apalagi merubahnya. Pengkondisian dan pembiasaan akan menumbuhkan karakter baik secara fisik, psikis, eksplisit, dan implisit. Melalui keteladanan dan sistem aturan yang konsisten, agar efektivitas pengaruh lingkungan pada apa yang berada pada nilai dan peran guru penggerak terus meningkat, tertanam kokoh dalam jiwa generasi penggerak. Berpihak pada murid adalah prioritas utama pada setiap pendidik dan pemangku kepentingan pendidikan. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal sangat erat kaitannya. Guru harus menumbuhkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Melalui nilai dan peran guru penggerak itulah profil pelajar Pancasila dapat tercapai. Demikian jurnal refleksi minggu ketiga saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Sukses.